Terima kasih telah mengklik video kelompok kami tentang auditing teknologi informasi. Baiklah, sebelum saya dan rekan-rekan saya menjelaskan tentang materi auditing teknologi informasi, alangkah baiknya kita mengetahui materi pendahuluan atau latar belakang dari materi tersebut. Pendahuluan. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak perusahaan yang mengandalkan sistem informasi sebagai pendukung jalannya operasional perusahaan. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan, maka pengolahan informasi sangat dibutuhkan untuk tercapainya visi dan misi pada suatu perusahaan tersebut. Semakin berkembangnya teknologi informasi, akan semakin banyak ancaman-ancaman yang akan terjadi dari dalam maupun luar perusahaan. Misalnya, pada pemrosesan komputer, akan sangat mengkhawatirkan bila terjadi kesalahan dalam pemrosesan di dalam komputer. Kerugian mulai dari tidak dipercayanya perhitungan matematis sampai kepada ketergantungan kehidupan manusia. Nah, untuk mencegah ancaman-ancaman tersebut, perusahaan membuat pengendalian-pengendalian internal dan untuk memeriksa pengendalian tersebut telah mencapai tujuan atau belum, maka diperlulah audit sistem informasi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Meliana Wulandari sebagai pemateri pertama. Pada pemateri pertama ini saya akan membahas tentang konsep auditing sistem informasi, di mana meliputi apa yang dimaksud dengan audit sistem informasi akuntansi, dan mengapa perlu audit sistem informasi akuntansi, dan siapa pengguna audit sistem informasi akuntansi. Oke, kita akan membahas materi pertama tentang definisi audit sistem informasi akuntansi. Secara umum, audit sistem informasi akuntansi adalah proses pengumpulan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan itu terlindungi, integritas data terpelihara sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Kemudian kita mengambil pengertian dari para ahli. Yang pertama, menurut Ron Weber, mengatakan bahwa audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Kemudian, menurut para ahli Alvin A. Razen dan James K. Lubeck mengatakan bahwa audit sistem informasi adalah pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti untuk menentukan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, kemudian hal ini berarti dalam pelaksanaan evaluasi dilakukan mengacu pada sejumlah kriteria tertentu untuk menentukan derajat kriteria yang telah dicapai. Kemudian kita masuk ke poin kedua. Mengatakan bahwa mengapa sih perlu audit sistem informasi akuntansi itu? Nah, karena adanya timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka kita akan membahas tentang tujuan audit sistem informasi menurut Ron Weber, yaitu meliputi pengamanan aset. Pengamanan aset ini diartikan bahwa aset informasi pada perusahaan seperti perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, file data harus dijaga oleh sistem pengendalian internal yang baik supaya tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan. Dan kemudian, menjaga integritas data. Menjaga integritas data ini adalah salah satu konsep dasar sistem informasi, yang mana data itu mempunyai atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Kemudian efektivitas sistem. Mengatakan bahwa efektivitas sistem informasi perusahaan mempunyai peran penting dalam proses diambilnya keputusan.
Nah, suatu sistem informasi bisa disebut dengan efisien jika sistem informasi tersebut dapat memenuhi keperluan pengguna atau user dengan sumber daya informasi yang minimal. Kemudian, tujuannya adalah efisien sistem, yaitu suatu sistem bisa disebut efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan daya informasi yang minimal. Dan kemudian ekonomis, yang mana menunjukkan kalkulasi untuk rugi ekonomi yang bersifat kuantifikasi nilai moneter atau uang. Ekonomis bersifat pertimbangan ekonomi. Nah, secara garis besar, audit sistem informasi merupakan hal yang penting bagi suatu organisasi untuk dapat menghindari. Yang pertama adalah kerugian akibat kehilangan data dan kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer dan pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah. Kemudian, kerugian karena penyalahgunaan komputer dan nilai hardware, software, dan personal sistem informasi. Pemeliharaan kerahasiaan informasi. Baiklah, poin selanjutnya yaitu siapa sih pengguna audit sistem informasi akuntansi ini? Nah, pada materi ini, pengguna audit sistem informasi ini terdapat dua, yaitu yang pertama, audit sistem informasi yang dilaksanakan dalam rangka audit laporan keuangan atau General Financial Audit. Ini berarti bahwa audit yang dilakukan sesuai dengan ketentuan standar profesional akuntan publik bahwa auditor harus memahami sistem dan internal control serta melakukan tes substantif. Karena proses sudah dilakukan oleh komputer dan data terekam oleh media komputer, maka test of control dilakukan terhadap data, file, atau database. Serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu standar profesional akuntan publik dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi akuntansi. Pengguna yang kedua yaitu audit sistem informasi yang dilakukan dalam kaitan dengan informasi teknologi atau IT governance, yaitu audit SI dalam rangka IT governance sebenarnya merupakan audit operasional atau secara khusus terhadap manajemen atau pengolahan sumber daya informasi sistem informasi berbasis teknologi informasi mengenai aspek-aspek seperti efektivitas, efisien, data integrity, safeguarding aset, reliability, confidentiality, availability, dan security. Nah, panduan yang digunakan dalam audit SI ini untuk di Indonesia adalah standar atentasi dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi akuntansi maupun yang lebih khusus, yaitu seperti ISA, CA, dan IIA. Kemudian, model referensi sistem pengendalian internal atau internal control model lazimnya adalah COBIT yang berbeda dengan general audit yang bersifat kewajiban hukum. Nah, audit IT governance ini lebih bersifat memberikan keyakinan kepada manajemen apakah pengolahan sistem informasi akuntansi sudah benar. Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mutia Resa. Kepada Mutia, dipersilakan. Baiklah, saya Mutia Resa akan melanjutkan penjelasan dari Meliana yaitu mengenai teknologi auditing sistem informasi. Yang pertama, tahapan audit sistem informasi. Terdapat perencanaan audit atau planning the audit merupakan fase pertama dari kegiatan audit. Bagi auditor eksternal, hal ini artinya adalah kegiatan yang melakukan investigasi terhadap klien untuk mengetahui apakah pekerjaan mengaudit dapat diterima. Yang kedua, pengujian pengendalian atau test of control. Auditor melakukan control test ketika mereka menilai bahwa kontrol risiko berada pada level kurang dari maksimum
Mereka mengandalkan kontrol sebagai dasar untuk mengurangi biaya testing. Selanjutnya, pengujian transaksi atau test of transaction. Auditor menggunakan tes terhadap transaksi untuk mengevaluasi apakah kesalahan atau proses yang tidak biasa terjadi pada transaksi yang mengakibatkan kesalahan pencatatan material pada laporan keuangan. Yang keempat, pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil, yaitu untuk mengetahui pendekatan yang digunakan pada fase ini, yang harus diperhatikan adalah pengamatan harta dan kesatuan data. Yang terakhir, penyelesaian atau pengakhiran audit. Pada fase akhir audit, eksternal audit akan menjalankan beberapa tes tambahan terhadap bukti yang ada agar dapat dijadikan laporan. Lingkup audit sistem informasi pada umumnya difokuskan kepada seluruh sumber daya sistem informasi yang ada, yaitu aplikasi, informasi, infrastruktur, dan personil. Selanjutnya, teknik dan pendekatan pengauditan berbasis komputer. Yang pertama, auditing around the computer atau pendekatan pengauditan dekat komputer. Pendekatan ini difokuskan pada input serta outputnya. Metode yang berarti dalam pendekatan ini mencakup pencarian serta penentuan bisnis dari dokumen pangkal agar meringkas bisnis serta memo dan kebalikannya. Selanjutnya, auditing through the computer. Dikarenakan pendekatan dekat komputer tidak memenuhi, maka pendekatan pengganti diperlukan untuk pengauditan berplatform komputer dengan cara langsung difokuskan pada langkah pemrosesan serta edit check dan program check. Dan ketiga ada auditing with the computer atau pengauditan dengan memakai komputer. Tujuannya agar pengerjaan tahap-tahap program audit dapat terperinci. Pendekatan ini dipakai untuk mengotomatisasi pandangan khusus dalam cara pengauditan. Komputer ditransformasikan pada audit scan sepanjang mereka bisa melakukan jumlah guna edit, semacam pengetesan pengaturan. Selanjutnya, tipe-tipe audit. Dari aspek pelaksana auditor. Yang pertama, auditor internal atau internal auditor. Seorang auditor internal memiliki tugas dalam membantu manajemen puncak dalam melakukan pengawasan aset serta mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan pengendalian internal perusahaan sehari-hari. Yang kedua, external auditor, yaitu bekerja untuk lembaga atau kantor akuntan publik sebagai pihak ketiga bagi perusahaan yang mana status dari auditor eksternal tidak ada dalam perusahaan atau bukan bagian dari perusahaan yang sedang diaudit. Yang terakhir, government auditor atau auditor pemerintah adalah sebuah lembaga yang memiliki tugas menilai kewajaran dari informasi laporan keuangan instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan penggunaan aset milik pemerintah. Dalam hal ini, contoh lembaganya adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Materi berikutnya adalah jenis-jenis audit sistem informasi. Yang pertama, audit sistem informasi laporan keuangan dilakukan agar bisa mengetahui tingkat kewajaran pada laporan keuangan yang sudah disediakan oleh perusahaan. Sistem akuntansi perusahaan yang diaudit tersebut adalah sistem akuntansi dengan berbasis komputer, maka akan dilakukan audit pada sistem informasi akuntansi tersebut. Yang kedua, audit operasional atau operational audit. Audit atas software komputer ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, post implementation audit. Jenis audit ini akan memeriksa apakah berbagai aplikasi komputer yang sudah digunakan pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan penggunaannya dan sudah digunakan dengan sumber daya yang maksimal. Yang kedua,
Concurrent audit. Pihak auditor akan menjadi anggota dalam tim pengembangan sistem. Nantinya mereka akan membantu tim agar bisa meningkatkan kualitas dalam mengembangkan sistem yang dibangun oleh sistem analis, desainer, dan juga programmer agar bisa diterapkan. Dalam hal ini, pihak auditor akan bertindak sebagai wakil pimpinan proyek dan manajemen sebagai QA atau Quality Assurance. Yang ketiga, concurrent audits. Dalam melakukan audit sistem yang terkomputerisasi, audit ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengendalian umum dari berbagai sistem komputerisasi yang telah diterapkan oleh perusahaan tersebut secara menyeluruh. Materi berikutnya adalah risiko audit sistem informasi. Yang pertama itu ada risiko bawaan atau inherent risks. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Risiko bawaan selalu ada dan tidak pernah mencapai angka nol. Hal ini disebabkan uang tunai merupakan suatu aset yang sangat rawan terhadap manipulasi dan semua orang berminat terhadap uang. Yang kedua, yaitu ada risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern perusahaan. Penetapan risiko pengendalian didasarkan atas kecukupan bukti audit yang menyatakan bahwa struktur pengendalian intern klien adalah efektif. Ada dua macam risiko pengendalian, yaitu yang pertama, actual level of control risks, assess level of control risks, yang ditentukan dengan melakukan modifikasi prosedur untuk menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern terkait dengan asersi dan prosedur untuk melaksanakan test of control. Yang kedua, Planned Assess Level of Control Risks. Ini ditentukan berdasar asumsi tentang efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern yang relevan. Yang ketiga, risiko deteksi. Risiko deteksi atau disebut dengan detection risks merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi tergantung atas penerapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Dalam penentuan risiko deteksi, auditor mempertimbangkan kemungkinan dia melakukan kesalahan seperti kesalahan penerapan prosedur auditing atau salah melakukan interpretasi terhadap bukti-bukti audit yang telah dihimpun. Ada perbedaan yang mendasar antara risiko bawaan dan risiko pengendalian dengan risiko deteksi. Kedua risiko terdahulu ada terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan. Sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan padat diubah oleh keputusan auditor sendiri. Baiklah, kesimpulan pada materi ini adalah audit sistem informasi adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset bagi perusahaan terlindungi, integritas data terpelihara, sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Audit sistem informasi merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi untuk dapat menghindari kerugian akibat kehilangan data, kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer, pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah, kerugian karena penyalahgunaan komputer atau computer abuse, nilai hardware, software, dan personil sistem informasi,